Bab 86, Kecurigaan dan Penyelidikan. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Di atas panggung, Fang Zheng pingsan di tanah tanpa ada gerakan apapun darinya. Namun, Fang Yuan tetap melanjutkan dengan ekspresi dinginnya, berdiri di tengah panggung. Setelah hening sejenak, kerumunan itu bersorak. Bagaimana ini bisa terjadi? Beberapa orang memeluk kepala mereka, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Dua pukulan menghancurkan pertahanan Jade Skin-gu, ini. Beberapa orang terdiam, terlalu buas, bahkan cahaya giok pun hancur olehnya, apakah dia tidak merasakan sakit? Beberapa Go Master wanita menarik napas dingin. Tanpa cacing Gu yang defensif dan menggunakan tangan kosong untuk menghancurkan cahaya giok, ini benar-benar melukai diri sendiri. Bahkan mata Go Master pria berkedut saat melihat tangan Fang Yuan, dan terkejut dengan kekejamannya. Bersikap kejam kepada orang lain, itu mudah, tetapi bersikap kejam kepada diri sendiri, itu sulit. Fang Yuan menggunakan tangan kosongnya untuk menghancurkan pertahanan Jade Skin-gu, itu tidak hanya kejam bagi adiknya, tetapi bahkan lebih kejam lagi bagi dirinya sendiri. Aku akan pergi melihatnya. Tetua akademi itu tidak tahan lagi, dan setelah berkata demikian, dia melompat ke atas panggung. Dia pertama-tama berjongkok dan mengamati Fang Zheng yang pingsan, mendesah lega saat dia mendapati Fang Zheng tidak dalam kondisi kritis. Kepalanya hanya mengalami benturan keras, menyebabkan dia jatuh pingsan. Tidak dapat dipercaya, dengan pertahanan Jade Skin-gu, dia masih menderita luka berat seperti itu dari seseorang yang menggunakan tangan kosong. Tetua akademi itu terkejut dalam hati, mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yuan, matanya bersinar dengan cahaya yang ganas. Fang Yuan, aku akan menyembuhkanmu. Tetua akademi itu berdiri, mengambil beberapa langkah besar ke arah Fang Yuan dan meraih lengan bawahnya. Lengan Fang Yuan dalam kondisi yang mengerikan. Tidak hanya darah dan kulitnya yang hancur samar-samar, bahkan tulang-tulangnya pun terlihat. Karena benturan yang sangat keras itu, ada juga retakan pada tulang-tulangnya. Betapa hebatnya rasa sakit ini, namun dia bahkan tidak mengerutkan kening sedikitpun. Bahkan jika itu adalah tetua akademi, hatinya bergetar melihat luka-luka seperti itu. Nada suaranya rumit, berkata kepada Fang Yuan, tahanlah, penyembuhannya sangat gatal dan juga sangat menyakitkan. Mengatakan demikian, kelima jarinya terbuka dan memancarkan gelombang cahaya bulan biru. Cahaya bulan semakin terang dan menyebabkan tangan kanan tetua akademi menjadi tembus cahaya karena kilauannya. Sekilas, seluruh tangan kanan tetua akademi itu seperti sepotong batu giok biru, pembuluh darah dan tulang semuanya berubah menjadi batu giok. Tetua akademi dengan ringan mengangkat tangan kanannya dan menutupi tinju Fang Yuan yang terluka. Itu seperti sepotong batu giok dingin yang menyentuh luka yang dilumatkan dengan darah dan daging. Fang Yuan merasakan sakit yang menusuk jantung, tetapi dia menggertakkan giginya dan tidak bersuara. Tangan tetua akademi memancarkan cahaya bulan yang lembut dan cahaya bulan itu merawat tempat luka Fang Yuan. Pada tulang-tulang, retakan mulai membaik, dan daging serta kulit mulai tumbuh dengan cepat dan sembuh. Fang Yuan merasakan gatal yang hebat, menyebabkan dia bernapas dengan berat. Ekspresi tetua akademi itu tenang. Sambil menyembuhkan Fang Yuan, dia mengalihkan sebagian konsentrasinya ke lengan Fang Yuan, dan juga memeriksa lubangnya. Di lubang itu, esensi purba tembaga berwarna hitam kehijauan mengamuk seperti ombak di laut. Cacing minuman keras putih dan gemuk sedang berenang dan bermain di laut purba. Keempat dinding lubang itu semuanya terbuat dari dinding kristal berwarna putih. Ini menunjukkan kultivasi tahap puncak peringkat 1 Fang Yuan dengan jelas. Tetua akademi itu tidak berpaling, tetapi terus memindai tubuh Fang Yuan. Akhirnya, dia menemukan bahwa di telapak tangan Fang Yuan, ada Moonlight Gu dan Little Light Gu. Tidak ada cacing Gu lainnya, apakah Fang Yuan benar-benar menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghancurkan pertahanan Jade Skin-gu? Kekuatan seperti itu jauh melampaui orang dewa savana. Dia baru berusia 15 tahun, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Mata tetua akademi bersinar dengan kecurigaan. Tetua klan, terima kasih atas perawatanmu. Fang Yuan mengambil kembali lengannya dari tetua akademi dan menggoyangkannya. Meskipun masih ada rasa sakit, lukanya sudah sembuh. Jika ini kembali ke bumi, luka seperti itu akan memakan waktu 1 atau 2 tahun untuk sembuh dan bahkan akan meninggalkan beberapa efek samping yang serius. Ini adalah aspek ajaib dari dunia ini. Sekarang lengan Fang Yuan telah sembuh,
meskipun dia masih merasa seperti lemah ketika dia meraih udara atau melambaikannya, 7 atau 8 hari kemudian, efek samping yang tidak kuat akan hilang. Tetapi Fang Yuan tidak berterima kasih kepada tetua akademi. Lukanya juga dapat disembuhkan oleh Gu Master penyembuh lainnya, dan dia sangat menyadari motif tetua akademi adalah untuk memeriksa celahnya. Fang Yuan sudah menduga hal ini sejak awal, jadi dia meninggalkan Gu Babi Hutan Putih dan Gu Kulit Giok di Gua Rahasia kedua. Sedangkan untuk jangkrik musim semi musim gugur, dengan status peringkat 6-nya, jika ingin bersembunyi, bahkan Gu Yuebo peringkat 4 pun tidak akan menemukannya jika dia memeriksanya sendiri. Tetua akademi tidak menemukan apapun, dan itu membuatnya mengerutkan kening. Meskipun dia masih curiga di dalam hatinya, tetapi di depan begitu banyak orang, dia tidak memiliki kesempatan yang tepat untuk bertanya. Fang Yuan, kamu tampil bagus, teruslah bekerja keras. Akhirnya, tetua akademi menepuk bahu Fang Yuan dan menyatakan dengan keras, ujian akhir tahun ini, tempat pertama jatuh kepada Fang Yuan. Sejak tetua akademi naik ke panggung, para penonton menyaksikan dengan tenang. Setelah mendengar pengumumannya, mereka mulai berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Bayangkan pada akhirnya, Fang Yuan yang tertawa terakhir. Dia hanya kelas C, tetapi dia mengalahkan Fang Zheng peringkat 2 yang memiliki Gu Kulit Giok. Apakah dia curang? Mungkin tidak, dari perlakuan dan penyelidikan pribadi tetua akademi. Jika dia tidak menemukan masalah, Fang Yuan mungkin tidak curang. Tinju Fang Yuan terluka parah, itu normal. Tetapi sebagai anak berusia 15 tahun, memiliki kekuatan yang jauh melampaui orang dewasa, bukankah itu mencurigakan? Apa yang perlu dicurigai? Selalu ada orang yang terlahir dengan bakat aneh. Baik kekuatan super, atau sangat cerdas, sebenarnya kekuatan Fang Yuan tidak begitu menakutkan, pikirkan tentang orang itu. Gu Master yang berbicara menunjuk ke Qi San yang berdiri. Orang-orang segera tercerahkan, oh ya, ketika Qi San masih kecil, kekuatannya sudah lebih besar dari orang dewasa, apakah Fang Yuan juga monster seperti itu? Itu pasti, saat Fang Yuan masih muda, dia bisa membuat puisi. Puisi-puisi itu terkenal di desa saat itu. Kami pikir dia kelas A, tapi ternyata dia kelas C, tapi sepertinya surga punya rencana lain dan memberinya kekuatan. Petik 2. Lagi pula dia masih kelas C, kalau dia kelas B dia akan menjadi Qi San lainnya. Tidak perlu iri, kultivasi seorang Gu Master bergantung pada bakat mereka. Kalau aku bisa mendapatkan Gu Babi Hutan Hitam di masa depan, aku akan memiliki kekuatan yang lebih besar darinya. Itu tidak seberapa, dia hanya bisa bersikap sombong untuk sementara waktu. Beberapa orang mengangkat bahu, berbicara dengan tidak peduli. Fang Yuan berjalan menuruni panggung, matanya mengamati pembicaraan orang-orang sambil menyeringai dingin di dalam hatinya. Asal-usul cacing likor sudah dijelaskan dengan sempurna oleh Fang Yuan, tetapi begitu Gu Kulit Giok terungkap, Fang Yuan tidak akan bisa menjelaskannya. Jadi, dia harus merahasiakannya dan tidak bisa menggunakannya di depan umum. Adapun pemikiran dan penjelasan orang-orang ini, itu adalah arah yang Fang Yuan inginkan untuk mereka tuju. Atau lebih tepatnya, bahkan jika para petinggi curiga, mereka hanya akan curiga pada pendukung misteriusnya. Setengah tahun yang lalu, aku mempertaruhkan bahaya dan menggunakan gading babi hutan untuk menciptakan lapisan perlindungan kedua di kamp. Akhirnya mulai berlaku. Mata Fang Yuan gelap seperti jurang. Pemimpin klan Gu Yue tidak duduk. Dia terus berdiri dan mengerutkan kening dalam-dalam. Masalah ini telah berkembang di luar kendalinya. Fang Yuan mendapat tempat pertama, dia tidak terlalu peduli. Itu hanya tempat pertama ujian akhir tahun, itu tidak penting. Dia khawatir tentang Gu Yue Fang Zheng. Tidak dapat disangkal, dampak hari ini terlalu besar pada Fang Zheng. Jika Fang Zheng benar-benar kalah sejak awal dan kalah dalam pertarungan, biarlah. Namun, itu hanya terjadi pada titik di mana ia menggunakan kekuatan penuhnya dan memperoleh dorongan kepercayaan diri yang besar, sehingga ia terkapar oleh dua tinju Fang Yuan. Trauma psikologis seperti itu mungkin berdampak negatif pada pertumbuhannya. Di bawah bimbingan dan pengaturanku, Fang Zheng adalah orang pertama yang maju ke tahap atas, tahap puncak, dan tahap awal peringkat 2, terus-menerus memperoleh keberhasilan dan kepercayaan diri. Namun, kepercayaan diri ini mungkin telah hilang sekarang. Kerja kerasku telah lenyap seperti asap. Gu Yuebo menghela napas dalam-dalam, secara alami memperoleh sedikit rasa jijik dan benci terhadap Fang Yuan. Jika Fang Yuan kalah dari Fang Zheng, semuanya akan sempurna.
Namun, ia benar-benar menang, itu terlalu menyebalkan. Tidak hanya pemimpin klan, tetapi para tetua klan lainnya juga penuh dengan tatapan serius dan rumit. Kekuatan Fang Yuan sebenarnya sangat besar, apakah ia benar-benar monster seperti Cisan? Sebenarnya, dia aneh sejak muda, membuat puisi saat dia berusia di bawah 10 tahun, jadi kekuatannya yang semakin besar saat dia tumbuh dewasa bukanlah hal yang aneh. Petik 2. Tapi ada kemungkinan lain, dan itu adalah tindakan manusia. Fang Yuan memiliki pendukung misterius, mungkin pendukung itu membantunya. Tapi orang di belakangnya, siapakah itu? Hati para tetua klan itu terbalik, tetapi ekspresi mereka mengatakan sebaliknya. Pemimpin klan Gu Yuebo terdiam sebelum memperlihatkan senyum, berkata, Fang Yuan, mendapatkan tempat pertama dengan bakat kelas C, ini adalah prestasi besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menjadi tempat pertama, kamu memiliki 100 batu purba sebagai hadiah dan juga prioritas pemilihan cacinggu. Sekarang, aku akan memberimu hadiah lebih lanjut, kamu dapat memilih kelompok kecil manapun yang kamu inginkan dan bergabung dengannya. Terlepas dari kelompok itu, yang manapun yang kamu inginkan, katakan saja dan kamu dapat bergabung. Setelah mengatakan itu, semua Master Gu tingkat 2 dan siswa menatap Fang Yuan dengan iri. Kelompok kecil juga memiliki perbedaan, dan bergabung dengan kelompok yang baik berarti masa depan yang cerah. Hadiah Gu Yuebo sangat besar. Meskipun aku membuat keputusan ini di tempat, aku yakin para tetua klan di sini akan setuju denganku. Gu Yuebo tersenyum lebih intens, menatap para tetua klan di sampingnya. Dengan Gu Yue Qilian dan Gu Yue Mo Chen sebagai kepala tetua klan, semua wajah mereka muram dan beberapa bahkan mengerutkan kening, tetapi tidak ada yang menghentikannya. Jantung Fang Yuan berdebar kencang. Masalah telah datang bab 87, sikap adalah topeng hati. Penerjemah, Sky Pharaoh Editor, Sky Pharaoh. Fang Yuan dapat melihat niat di balik tindakan tersebut, ini adalah penyelidikan kecil ujian dari pemimpin klan. Tatapannya menyapu arena, 3 kelompok dengan performa terbaik dari seluruh klan ada di sini. Kelompok Kingsu dari faksi pemimpin klan, kelompok Cisan dari faksi Qi, dan kelompok Moyan dari faksi Mo. Jika itu adalah siswa biasa, bergabung dengan salah satu dari 3 kelompok berarti mendapatkan pendukung yang besar, yang mewakili masa depan yang cerah. Tetapi bagi Fang Yuan, itu adalah kebalikannya. Dalam persepsi petinggi klan, dia sudah menjadi bagian dari faksi misterius. Bergabung dengan salah satu dari ketiganya berarti masalah. Misalnya, jika dia bergabung dengan faksi Cisan, keluarga Qi jelas tahu mereka tidak merekrutnya. Jadi pikiran pertama mereka adalah, Fang Yuan adalah pion dari keluarga lain, tetapi sekarang dia bergabung dengan kelompok kita, apa niatnya? Selanjutnya mereka akan berpikir, fraksi misterius yang merekrut Fang Yuan sebelumnya telah melanggar aturan, dan sekarang Fang Yuan hadir di sini, pemimpin klan akan berpikir bahwa kitalah yang merekrutnya, jadi bukankah ini menanggung kesalahan mereka? Itu tidak akan berhasil, kita harus menangkap Fang Yuan, mengawasinya dengan ketat dan menyelidikinya. Kita akan menemukan bukti konkret dan mengungkap pendukung misteriusnya. Tetapi kenyataannya, Fang Yuan tidak memiliki pendukung. Begitu aku bergabung dengan salah satu dari 3 kelompok, itu berarti aku menyinggung satu dari 3 faksi terbesar di klan ini. Itu pasti tidak akan berhasil. Awalnya aku ingin tetap bersikap rendah hati dan bergabung dengan kelompok Jiang He, tetapi kelompok Jiang He didukung oleh tetua olah hukuman. Di bawah pengawasan semua orang, jika aku bergabung secara tiba-tiba, itu juga tidak pantas. Fang Yuan pasti ragu-ragu. Senyum Gu Yuebo menjadi lebih intens, melanjutkan, Fang Yuan, jika kamu tidak memilih, aku akan memilih untukmu. Para tetua klan di sampingnya menyaksikan dengan tenang dengan ekspresi tak bergerak, masing-masing dari mereka berdiri seperti patung. Memaksaku. Tatapan Fang Yuan berbinar, segera menebak kata-kata Gu Yuebo berikutnya, entah melemparkannya ke kelompok Cisan atau kelompok Moyan. Gu Yuebo tahu dalam hatinya bahwa dia tidak merekrut Fang Yuan. Baginya, tindakan ini tidak hanya dapat menghilangkan kecurigaan terhadapnya tetapi juga melemahkan musuhnya, serta mengungkap faksi misterius itu seperti membunuh 3 burung dengan 1 batu. Itu adalah permainan yang dapat mengalihkan masalah, meskipun tampaknya sederhana. Itu adalah langkah strategis yang menunjukkan kemampuan politik Gu Yuebo yang berpengalaman. Tidak, aku tidak boleh membiarkan dia mendiktekannya. Sepertinya aku hanya bisa memilih kelompok yang buruk.
Fang Yuan hendak membuka mulutnya dan berbicara. Tiba-tiba pada saat ini, seseorang berbicara, "Mengapa kamu tidak bergabung dengan tim kami? Kelompok kami kekurangan penyerang." Siapa yang mengatakan itu? Seketika, semua orang menoleh ke arah sumber suara. Orang yang berbicara itu tidak tinggi atau pendek, dengan kulit kuning gelap yang membuatnya tampak sakit-sakitan. Sepasang mata segitiga bersinar dengan cemerlang. Itu ular sakit-sakitan Gu Yue Jiaoshan, 1. Seseorang menunjukkan identitasnya. Gu Yue Jiaoshan, itu hanya tim sampah tanpa latar belakang. Pemimpin klan dan tetua klan semuanya menunjukkan ekspresi kecewa. Jiaoshan, mata Fang Yuan bersinar dengan kilau gelap yang tak terdeteksi. Dia dan orang Gu Yue Jiaoshan ini belum pernah bertemu atau berbicara sebelumnya, dan dia tidak memiliki ingatan tentang orang seperti itu. Mengapa Jiaoshan membuka mulutnya dan mengundangnya ke dalam timnya? Apakah itu murni karena dia mendapat tempat pertama dalam ujian? Bagaimana mungkin, hanya orang kekanak-kanakan seperti Fang Zheng yang akan memiliki pemikiran naif seperti itu? Tapi, karena Jiaoshan membuka mulutnya dan mengundang Fang Yuan secara pribadi, situasi seperti itu adalah titik terobosan yang bagus. Para petinggi klan pasti sangat kecewa sekarang. Hehe, Fang Yuan tersenyum memikirkan hal ini, matanya melihat ke bawah, menyembunyikan kecemerlangan dalam ekspresinya. Kalau begitu aku akan bergabung dengan kelompokmu. Fang Yuan langsung setuju, menghalangi kata-kata Gu Yue Bo yang akan datang. Apakah Fang Yuan ini terbelakang? Mengabaikan kelompok-kelompok yang berkinerja terbaik dan bergabung dengan kelompok ular yang sakit. Dia pasti gila, kepribadian Jiaoshan, hehehe. Para siswa dan Master Gu mulai berdiskusi, memandang Fang Yuan seperti dia orang bodoh. Ekspresi para pemimpin klan dan tetua menjadi suram. Penyelidikan hari ini digagalkan oleh Gu Yue Jiaoshan ini. Tidak, mungkin Jiaoshan ini juga pion dalam permainan ini, tetapi tidak peduli apa. Mereka harus menyelidiki Gu Yue Jiaoshan ini. 3 hari kemudian, salju telah turun selama sehari, dan sekarang saljunya berangsur-angsur mengecil, kepingan salju beterbangan di udara meluncur bersama angin. Di Gunung King Mao, ada lapisan warna putih di atasnya. Banyak cabang pohon gundul tanpa daun, kecuali pohon pinus hijau dan bambu King Mao, yang masih mempertahankan warna aslinya berdiri tegak di atas salju. Sekelompok 5 orang berlari di atas salju. Orang yang memimpin tidak pendek maupun tinggi, berkulit kuning pucat, dia adalah Gu Yue Jiaoshan. Saat dia berlari, dia menoleh ke arah Fang Yuan yang pendiam, tersenyum lembut dengan ramah, "Fang Yuan, jangan gugup. Meskipun ini adalah misi klan pertamamu, isinya sederhana. Ikuti saja kami dan belajarlah sepanjang jalan." "Ya," jawab Fang Yuan ringan, menatap ke depan dengan ekspresi serius. Saat itu sudah musim dingin. Berlari di atas salju, angin musim dingin yang dingin terasa lebih kencang. Setiap tarikan napas seperti menelan debu salju, yang membuat seluruh dadanya terasa dingin. Wajah Fang Yuan awalnya sangat pucat, tetapi sekarang setelah salju menyinarinya, wajahnya tampak lebih pucat. Selama berlari, salju terus berjatuhan di rambut hitam pendeknya, bahunya, dan dahinya. Yang berbeda dari sebelumnya adalah Fang Yuan telah mengganti pakaiannya. Ini adalah pakaian tempur berwarna biru tua. Pakaian itu berlengan panjang dan celana panjang, dengan kain bambu yang diikatkan di kakinya sebagai pembungkus, dan sepatu bambu menghiasi kakinya. Di kepalanya ada ikat kepala biru cerah, dan ikat kepala itu berkibar di udara saat Fang Yuan berlari. Di pinggangnya, ada ikat pinggang longgar. Ikat pinggang itu berwarna biru tua dengan pelat perunggu di atasnya, diukir dengan angka 1, sangat mencolok. Ini adalah pakaian Gu Master, yang menunjukkan status Fang Yuan sebagai Gu Master peringkat 1. Anak-anak muda harus tinggal setahun di akademi dan lulus sebelum mereka diizinkan untuk mengenakannya. Pakaian ini memiliki banyak arti. Setelah dikenakan, itu berarti seseorang telah melampaui alam manusia biasa, meninggalkan kehidupan rendahan dan melangkah ke masyarakat atas, menjadi kelas menengah dari seluruh umat manusia. Bahkan jika Master Gu peringkat 1 berada di dasar tingkatan ini, mulai sekarang setiap manusia harus memberi jalan kepada Fang Yuan dan memberi hormat kepadanya. Tatapan Gu Yue Jiaoshan terus bersinar. Pakaian pertempuran ini ketika dikenakan oleh Fang Yuan, ditambah dengan ekspresinya yang dingin, menunjukkan suasana orang yang tenang dan kalem. Sambil berlari, dia terus bertanya kepada Fang Yuan, "Kita sedang menjalankan misi, dan biasanya kita harus terburu-buru saat bepergian,
jadi berlari adalah hal yang biasa. Apakah kamu terbiasa dengan itu? Petik 2. Aku bisa mengatasinya. Kata-kata Fang Yuan sangat berharga seperti emas, menggunakan sudut matanya untuk melihat Gu Yue Jiaoshan. Ekspresi hangat dan baik Jiaoshan membuatnya berpikir tentang legenda Renzu. Kata-kata mengatakan bahwa Renzu menggunakan aturan dan regulasi Gu dan memperoleh kekuatan tetapi kehilangan kebijaksanaan, meninggalkan 3 cacing Gu. Yang satu adalah kecurigaan, yang satu adalah kepercayaan, dan yang lainnya adalah sikap. Renzu meraih Gu Sikap. Gu Sikap mengikuti aturan taruhan, tunduk pada Renzu, mengatakan kepadanya, manusia, kau menangkapku, aku hanya bisa mengutuk nasib burukku. Mulai sekarang, aku akan berada di bawah perintahmu. Kenakan aku dan kau akan dapat menggunakan kemampuanku. Penampilan Gu Sikap seperti topeng. Renzu meletakkannya di wajahnya, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa memakainya. Bahkan jika dia menggunakan tali untuk mengikatnya, itu akan tetap jatuh. Apa yang terjadi? Renzu merasa gelisah. Gu Sikap tertawa, aku tahu, manusia, kau tidak punya hati. Sikap adalah topeng hati, jadi tanpa hati, bagaimana kau bisa memakaiku? Renzu langsung menyadari, dia sudah memberikan hatinya pada harapan. Dia tidak berperasaan. Seseorang yang tidak berperasaan tidak bisa memakai topeng sikap. Dengan kata lain, bagi seseorang yang memiliki hati niat, sikap mereka adalah topeng. Sikap yang baik dan hangat ini hanyalah topeng Gu Yue Jiaoshan, apa niatnya yang sebenarnya? Fang Yuan merenung. Sementara orang, ular yang sakit, Jiaoshan mengamati Fang Yuan juga diam-diam mengamatinya. 1. Gu Yue Jiaoshan, namanya Jiaoshan berarti 3 sudut. Mungkin mengacu pada matanya yang berbentuk segitiga, bab 88, tampilan awal otoritas, pengganggu, dan penindasan. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Di atas salju, 5 kelompok kecil berlari. Gu Yue Jiaoshan menatap langit, berkata, langit mulai gelap, misi kita kali ini adalah mengumpulkan tanah permafrost yang membusuk. Meskipun mudah, itu menghabiskan terlalu banyak waktu. Kita harus mempercepat, semua orang ikuti aku, cobalah untuk tidak tertinggal. Fang Yuan, jika kamu tidak dapat mengikuti, beritahu kami saja. Jangan khawatir, kamu adalah pendatang baru, kami akan mengurusmu. Gu Yue Jiaoshan tersenyum sangat ramah. Fang Yuan mengangguk tanpa suara. 3 anggota lainnya saling bertukar pandang. Langit sebenarnya masih cerah, Jiaoshan tidak perlu mengatakan ini. Sebenarnya, dia ingin memberi Fang Yuan tampilan awal otoritas. Ketiganya tahu ini jauh di lubuk hati, tetapi tidak mengungkapkannya. Sebenarnya, tampilan otoritas semacam ini biasa terjadi. Ketika anggota baru bergabung, anggota yang lebih tua biasanya akan menggunakan wewenang mereka untuk menyingkirkan kesombongan anggota yang lebih muda sehingga akan lebih mudah untuk memerintah dan mengendalikan mereka. Ayo pergi, Jiaoshan berkata dengan ringan, mengambil langkah besar dan menjadi yang pertama bergegas keluar. Tatapan Fang Yuan bersinar, menuju keluar dengan kecepatan yang sama seperti 3 lainnya, mengikuti dari belakang. Sepatu bambu itu menginjak salju, meninggalkan jejak kaki. Jalan pegunungan itu penuh dengan rintangan, sulit untuk dilalui. Terutama dengan lapisan salju yang tebal, bahkan lebih mudah untuk jatuh. Pada saat yang sama, karena lapisan salju, siapa yang tahu apakah di bawahnya ada batu tajam atau jebakan. Jika seseorang melangkah ke dalam perangkap pemburu, mereka akan lebih sial. Hidup di dunia ini sulit. Bepergian tampak mudah tetapi sebenarnya itu banyak hubungannya dengan pengalaman. Banyak pendatang baru menderita karena ini. Hanya melalui periode pelatihan yang panjang, setelah melalui banyak kesulitan, seorang Gu Master yang telah mengumpulkan banyak pengalaman akan dapat menghindari rintangan ini. Angin musim dingin yang dingin berhembus langsung ke wajah mereka saat Fang Yuan melangkah di tengah salju. Kadang-kadang ia melompat kecil, kadang-kadang ia berlari jauh. Kadang-kadang ia melangkah ke samping, kadang-kadang ia memanjat, mengikuti Jiaoshan dari dekat. Seluruh King Mao tertutup oleh lapisan salju, dan banyak pohon yang cabangnya gundul, tanpa sehelai daun pun. Kadang-kadang, tupai atau rusa liar ketakutan oleh orang-orang ini dan lari dengan cepat. 30 menit kemudian, Jiaoshan berhenti di tengah jalan karena ia telah mencapai tujuannya. Ia menoleh ke atas, menatap Fang Yuan, tersenyum, dan memuji, kerja bagus. Kau benar-benar juara tahun ini,
mengikuti di belakangku dan tidak pernah kehilangan kecepatanmu. Fang Yuan tersenyum diam-diam. Penampilan berwibawa seperti ini, dia jelas tidak melakukannya. Bahkan, berlari cepat di salju telah menjadi acara tradisional. Banyak kelompok kecil menggunakan ini untuk menekan kesombongan pendatang baru. Keduanya berdiri di tempat dan menunggu sampai 3 anggota yang tersisa tiba. Mengembuskan napas dalam-dalam, dahi mereka penuh keringat, wajah mereka merah saat mereka meletakkan tangan mereka di atas pentungan. Anggota terakhir menjatuhkan diri ke tanah. Jiao San menatap tajam ke arah mereka, membentak, berdiri tegak. Apakah kalian tidak cukup mempermalukan kami? Lihatlah Fang Yuan, lalu lihat diri kalian sendiri. Setelah misi ini, kembalilah dan renungkan diri kalian sendiri. Ketiganya segera berdiri tegak, tetapi menundukkan kepala. Mereka dimarahi oleh Jiao San sampai mereka tidak berani mengangkat kepala atau menegurnya. Hanya tatapan mereka ke arah Fang Yuan yang berubah. Aneh sekali, bagaimana Fang Yuan ini bisa begitu berpengalaman. Aku tidak melihatnya jatuh sekalipun. Kita hanya punya kekuatan biasa. Bagaimana kita bisa bersaing dengan monster ini? Bukan saja kita tidak mendapat tontonan untuk ditonton, kita bahkan menjadi kambing hitam. Orang ini, cukup, semangat. Jiao San menunjuk ke depan, lembah kecil ini adalah tujuan kita. Di dalamnya, ada banyak tanah permafrost yang membusuk untuk kita kumpulkan. Mari kita berpencar di sini dan memanen tanah beku. 1 jam kemudian, kita akan berkumpul di sini. Kong Jing, bagikan peralatannya. Jiao San baru saja berbicara, dan anggota laki-laki yang bernama Gu Yue Kong Jing berdiri. Dia membuka telapak tangannya lebar-lebar dan cahaya kuning melesat keluar dari lubang di perutnya, mendarat di telapak tangannya. Cahaya kuning itu menyebar, menunjukkan wujud aslinya. Seekor katak dengan punggung emas. Katak emas ini montok dengan perut putih salju raksasa, menyebabkan seluruh tubuhnya tampak seperti bola saat mengembang. Mulut dan mata katak itu berada di atas kepalanya karena perut ini terjepit di suatu tempat. Tatapan Fang Yuan bersinar, mengenali cacing Gu ini. Ini adalah cacing Gu peringkat 2, katak perut besar. Segera setelah itu, tangan Kong Jing memancarkan jejak esensi purba baja merah, dan diserap oleh katak itu. Ribit, katak perut besar memekik, membuka mulutnya untuk memuntahkan sekop baja. Sekop baja itu terbang di langit, berubah besar dengan cepat. Dalam sekejap mata, ia mendarat di tanah, menjadi sekop baja besar yang setengah ukuran seseorang. Ribit, ribit, ribit. Ia memanggil beberapa kali, memuntahkan alat setiap kali. Akhirnya, ladang salju di depan semua orang memiliki 5 sekop baja, dan 5 kotak kayu. Semua kotak kayu memiliki 2 tali untuk dibawa. Gu Master memberi makan cacing Gu merupakan beban yang besar. Karena itu, jumlah cacing Gu terbatas. Selama tahap awal, sulit untuk menghadapi lingkungan yang berbeda sendirian, dan dengan intensitas masalah yang berbeda, Gu Master sering bekerja dalam kelompok. Dalam kelompok kecil, ada seseorang yang melakukan pengintaian, seseorang untuk menyerang, seseorang yang bertanggung jawab atas pertahanan, seseorang yang menyembuhkan, dan seseorang sebagai pendukung logistik. Gu Master yang berdiri, Kong Jing, adalah Gu Master pendukung logistik. Dia mengendalikan katak perut besar ini, yang merupakan cacing Gu pendukung, di mana perutnya memiliki ruang lain yang dapat digunakan sebagai tempat penyimpanan. Tentu saja, setiap Gu memiliki kekuatan dan kelemahannya sendiri. Kelemahan katak perut besar adalah tidak hanya tempat penyimpanannya terbatas, setiap kali memuntahkan suatu barang, dia harus berkokok sekali, dan ini menjengkelkan. Terutama ketika seorang Gu Master bersembunyi di medan perang, jika ditangani dengan buruk, dia akan mengungkapkan lokasi seseorang. Hal lainnya adalah, katak perut besar tidak dapat menyimpan cacing Gu, dan tidak kebal terhadap racun, tidak dapat menyimpan benda beracun. Setelah membagikan peralatan, masing-masing anggota kelompok memegang sekop baja dan sebuah kotak di tangan mereka. Ayo berangkat, Jiao San melambaikan tangannya, memimpin kelompok itu ke lembah. Fang Yuan memegang sekop baja dan membawa kotak kayu, memilih arah lain. Bagaimanapun, dia adalah seorang pemula, terburu-buru seperti itu. Hehe, apakah tanah permafrost yang membusuk begitu mudah dipanen? Jika dia tidak dapat membedakannya, dia mungkin mendapatkan tanah beku biasa, membuang-buang usahanya. Sebenarnya, sangat sulit untuk membedakannya. Warna tanah permafrost yang membusuk hampir sama dengan tanah beku biasa,
terutama di bawah lapisan salju yang terkumpul, jadi para pemula hanya dapat menggali dengan mengandalkan keberuntungan mereka. Ketiga anggota yang melihat punggung Fang Yuan tertawa dalam hati. 1 jam kemudian, mereka melihat Fang Yuan kembali dengan sekotak penuh tanah permafrost yang membusuk, dan semuanya tercengang. Termasuk Jiao San, semua kotak kayu mereka hanya terisi setengah dengan tanah permafrost yang membusuk. Melihat kotak kayu Fang Yuan, mereka hampir malu untuk menunjukkan hasil mereka. Itu semua tanah permafrost yang membusuk. Seorang anggota mengamati dengan saksama dan bahkan lebih terkejut. Fang Yuan, bagaimana kamu mengumpulkan begitu banyak tanah beku? Seorang anggota wanita tidak dapat menahan rasa ingin tahunya dan bertanya. Alis Fang Yuan terangkat, dan cahaya salju menyinari iris matanya, menunjukkan tatapan yang jernih dan transparan. Dia tertawa pelan. Tetua Akademi berkata sebelumnya, tanah permafrost yang membusuk adalah pupuk yang dibuat ketika salju membekukan rawa. Tanah itu berwarna ungu di kegelapan, dan sebenarnya sangat bau, tetapi karena dibekukan oleh salju, tanah itu tidak dapat tercium. Itu adalah makanan si cacing lemak kentut bau. Pada saat yang sama, tanah itu juga sangat subur, sering dicampur ke dalam tanah untuk menanam tanaman, buah-buahan, dan sayuran. Klan yang mengirimkan misi ini, mungkin karena mereka ingin menggunakannya di gua bawah tanah dan menyuburkan bunga anggrek bulan. Kata-katanya membuat keempatnya membeku di tempat. Teori-teori ini jelas dipelajari di akademi. Tetapi teori dan kenyataan sangat sulit untuk dihubungkan. Apakah Fang Yuan pernah mengumpulkan tanah permafrost yang membusuk sebelumnya? Ketiga anggota itu saling memandang dengan kaget. Tatapan mata Gu Yue Jiaosan bersinar, berkata, kerja bagus, Fang Yuan. Saat dia memuji, senyumnya yang hangat dan baik seperti biasanya menjadi sedikit dipaksakan. Jiao San berbalik, berkata kepada yang lain, dengan cara ini, misi kita selesai. Semua orang berikan sekop dan kotak kalian kepada Kong Jing, dan mari kita kembali. Ketika mereka kembali ke desa, hari sudah sore. Kelima orang itu berjalan keluar dari aula urusan internal. Jiao San membagikan 6 batu purba yang mereka peroleh. Dia mendapat 2 buah, sementara anggota lainnya mendapat 1. Batu purba itu diperoleh dengan sangat mudah, jadi semua anggota tersenyum. Fang Yuan menyimpan batu purbanya secara diam-diam. Hanya dalam hatinya dia berpikir, ketika seorang pendatang baru bergabung dengan kelompok kecil, klan biasanya akan memberikan hadiah besar untuk misi tersebut sebagai bentuk dukungan kepada pendatang baru tersebut. Mengumpulkan misi tanah yang membusuk akibat permafrost, hadiahnya paling banyak 2 batu purba, tetapi karena aku, jumlahnya menjadi 3 kali lipat. Menurut logika, aku seharusnya mendapat lebih banyak batu. Jika berlari cepat di salju adalah pertunjukan yang berwibawa, maka meminta kami dengan sengaja mengumpulkan tanah beku saja sudah merupakan tanda untuk menggangguku, dan pembagian batu purba sudah merupakan penindasan. 1 atau 2 kali primeval bukanlah masalah bagi Fang Yuan. Dia hanya bertanya-tanya dengan aneh, dia dan Gu Yue Jiaosan tidak pernah berinteraksi, jadi mengapa dia menekannya? Kecuali, sebuah inspirasi muncul di benak Fang Yuan bab 89, seekor ular yang sakit melingkari kaki. Penerjemah, Sky Pharaoh Editor, Sky Pharaoh. Kelima orang itu berdiri di jalan setapak. Gu Yue Jiaosan tertawa ramah dan berkata kepada Fang Yuan, adik kecil Fang Yuan, penampilanmu benar-benar membuat kami semua terkesan. Sepertinya kami melakukan hal yang benar dengan mengundangmu untuk bergabung dengan kami. Kamu baru saja lulus dari akademi, dan mungkin tidak mengerti beberapa hal. Izinkan aku memperkenalkanmu kepada mereka. Pertama, misi klan, setiap Gu Master harus menyelesaikan setidaknya 1 misi setiap bulan. Semakin banyak yang kamu selesaikan dan semakin sempurna misinya, semakin tinggi evaluasimu. Kedua, misi didistribusikan oleh aula urusan internal atau aula urusan eksternal, setiap Gu Master hanya dapat menerima 1 misi. Setelah diterima, mereka harus menyelesaikannya. Ketiga, dalam kondisi khusus, seorang Gu Master dapat memilih untuk meninggalkan misi, tetapi itu akan menyebabkan evaluasi mereka turun drastis. Pada saat yang sama, Gu Master peringkat 1 tidak memiliki hak untuk menyerah, dan hanya Gu Master peringkat 2 yang melakukannya. Tetapi mereka hanya dapat meninggalkan 1 misi setahun. Keempat, evaluasi klan sangatlah penting. Ini menyangkut masa depanmu di klan, dan semakin tinggi evaluasimu, semakin besar masa depanmu dan semakin cerah. Fang Yuan mendengarkan sambil mengangguk. Hal-hal ini sudah dihafalnya.
Gu Yue Jiaoshan benar dan tidak salah mengarahkannya, tetapi banyak isi utama yang tidak diucapkan. Baiklah, misi Tanah Permafrost yang membusuk baru saja selesai. Selanjutnya, aku menerima misi berburu rusa liar. Bahayanya rendah, jadi cocok untukmu berlatih. Jiaoshan berkata kepada Fang Yuan. Fang Yuan tertawa dingin dalam hatinya, tetapi berkata, terima kasih atas perhatianmu, ketua kelompok. Gu Yue Kongjing segera menindaklanjuti, adik kecil Fang Yuan, kamu seharusnya benar-benar berterima kasih kepada ketua kelompok. Meskipun misi sederhana mudah diselesaikan, misi itu memiliki hadiah kecil. Tindakan ketua kelompok adalah untuk menjagamu. Dua Master Gu wanita lainnya juga berbicara, ya, adik kecil Fang Yuan, tindakan lebih berarti daripada kata-kata. Mengapa kamu tidak berterima kasih kepada ketua kelompok dengan mentraktirnya makan siang? Adik kecil Fang Yuan, kamu baru saja meninggalkan akademi, masyarakat itu rumit. Hubungan antar manusia sangatlah penting. Jika kamu tidak tahu apa-apa, tanyakan saja pada kami saat makan siang. Gu Yue Jiaoshan tertawa, sengaja melambaikan tangannya, jangan buat dia dalam kesulitan, dia baru saja meninggalkan akademi, dia pasti kekurangan batu purba. Bagaimana mungkin? Lagi pula, hanya menjadi juara pertama di ujian akhir tahun memberinya 100 batu purba sebagai hadiah, kan? Seorang Gu Master perempuan sengaja berkata, dan kemudian menunjukkan ekspresi iri, aku benar-benar iri padamu, 100 batu purba adalah jumlah yang sangat besar bahkan bagi kami. Ketua kelompok, kau salah mengira adik kecil kita Fang Yuan. Bagaimana dia bisa begitu pelit? Benarkah, adik kecil Fang Yuan? Gu Yue Kongjing tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia sangat bahagia. Seorang Gu Master wanita lain mendekati Fang Yuan, seolah-olah mereka memiliki hubungan dekat, berkata, adik kecil Fang Yuan, sebuah nasihat. Kau dapat memilih untuk tidak menjilat kami, tetapi ketua kelompok, kau harus melakukannya. Kau tahu, evaluasi kelompok kita memiliki bagian yang ditulis oleh ketua kelompok. Jika dia mengatakan kau luar biasa, kau memang luar biasa. Jika dia mengatakan kau tampil buruk, itu berarti kau benar-benar tampil buruk. Benar, evaluasi sangat penting bagi kita para Gu Master, kita setidaknya membutuhkan evaluasi yang luar biasa untuk diperhatikan oleh atasan. Di masa depan di mana kita memiliki prestasi yang cukup, kita akan dapat bekerja selama beberapa tahun lebih sedikit. Kong Jing segera menindaklanjutinya. Selama seluruh proses, Gu Yue Jiaoshan tersenyum dan memperhatikan. Akhirnya dia melambaikan tangannya dengan ekspresi ramah dan berkata sambil tertawa, jangan bicara omong kosong. Aku selalu tidak memihak saat menulis evaluasiku, dan tidak akan mudah disuap olehmu. Tapi jangan khawatir Fang Yuan, kamu adalah pendatang baru, jadi sekarang kamu berada di kelompok kami, aku akan menjaga evaluasimu dengan baik. Jika itu adalah remaja normal, mereka akan dituntun oleh beberapa orang ini, merasa tersentuh secara diam-diam. Mereka menindas ketidaktahuan dan kenaifan pendatang baru. Tapi iris mata Fang Yuan setenang laut. Pemimpin kelompok terlibat dalam evaluasi anggota, itulah kebenarannya. Ini adalah sistem klan, memberikan wewenang kepada pemimpin kelompok, sehingga mereka dapat mengelola setiap kelompok kecil. Tapi itu tidak seberat yang dikatakan orang-orang ini. Untuk evaluasi klan, evaluasi pemimpin kelompok hanya sebagian kecil, dan sebagian besar masih dikaitkan dengan aula urusan internal klan. Atau lebih tepatnya, bahkan jika pemimpin kelompok memiliki pengaruh besar terhadapnya, lalu kenapa? Fang Yuan tidak peduli dengan evaluasi itu. Dia sudah memutuskan, cepat tingkatkan kultivasinya, capai peringkat 3, lalu tinggalkan tempat ini. Dia tidak pernah berpikir untuk tinggal di klan ini selama lebih dari 100 tahun untuk berjuang mati-matian. Bagi para petani yang bodoh dan rendahan ini, evaluasi adalah hal yang paling penting. Namun bagi Fang Yuan, itu lebih rendah dari kotoran anjing. Jadi, nada mereka yang agak mengancam tidak berguna bagi Fang Yuan. Saya mengerti apa yang kalian semua katakan. Saya masih ada urusan, jadi saya permisi dulu, kata Fang Yuan setelah terdiam beberapa saat. Seketika, keempat Gu Master menunjukkan ekspresi terkejut. Apa artinya ini? Apakah kalian tidak mendengar apa yang kami katakan sebelumnya? Seorang Gu Master wanita menatap dengan mata terbelalak, berteriak dalam hatinya. Apakah kemampuan pemahamanmu benar-benar bagus? Gu Yue Kongjing saat ini, benar-benar ingin mencengkeram kerah baju Fang Yuan dan bertanya padanya.
Mulut Jiao San berkedut. Ketidakpedulian Fang Yuan menyebabkan penampilan mereka yang diarahkan sendiri tampak seperti lelucon. Itu membuat rencana yang mereka buat menjadi bahan tertawaan. Melihat Fang Yuan berbalik dan berjalan pergi, amarah di hatinya berkobar. Ayolah Fang Yuan, jangan pergi begitu cepat, jangan dengarkan omong kosong mereka. Jiao San mengendalikan emosinya dan tersenyum, dengan cepat mengejar dan menghalangi Fang Yuan. Kamu akan menyewa rumah, kan? Biarkan kami pergi bersamamu. Aku memiliki beberapa hubungan pribadi, aku lebih akrab dengan situasi sewa. Aku memang akan menyewa rumah, aku tidak bisa tinggal di asrama lagi, apakah kamu punya ide? Fang Yuan mengangkat alisnya, bertanya dengan tenang. Aku tahu beberapa rumah yang cukup murah, dan dengan lokasi yang bagus. Jiao San tersenyum, memimpin jalan. Rumahku, 15 batu purba sebulan, tidak ada harga kedua. Puff, menyewa rumahku dengan 8 batu purba. Dalam mimpimu, kau harus membayar uang muka 25%. Penjual lain juga melakukan ini. Rumahku memiliki feng shui yang bagus, dan tenang di malam hari. Yang lebih penting, rumahku menghadap pavilion pemimpin klan, kau tahu betapa bagusnya lokasi itu. Rumah itu benar-benar murah, hanya 25 batu purba sebulan. Sepanjang jalan hingga malam, Fang Yuan tidak menemukan rumah untuk ditinggali. Adik kecil Fang Yuan, kau terlalu pelit. Desa ini hanya sebesar ini, harga-harganya seperti ini. Menurutku, kau harus mendapatkan rumah di dekat pavilion pemimpin klan, lantai 2 sangat luas dan pemandangannya bagus. Adik kecil Fang Yuan, jangan terlalu berhemat, rumah itu hanya 25 batu purba. Hadiah yang kau dapatkan cukup untukmu tinggal selama 4 bulan. Kedua Master Gu wanita itu terus mendesaknya dengan niat jahat. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, aku tidak punya banyak batu purba, aku tidak bisa boros. Kalau begitu sewalah apartemen bawah tanah, lebih murah. Mata Gu Yue Kong Jing bersinar dengan kecemerlangan dingin, menyarankan. Fang Yuan mendengus dalam hatinya, Kong Jing ini memiliki hati yang sangat jahat. Desa ini sudah memiliki curah hujan yang tinggi, dan sekarang karena musim dingin, apartemen bawah tanah akan memiliki aliran udara yang buruk, dan penyewa akan mudah masuk angin. Bahkan jika tidak ada penyakit, itu akan menyebabkan masalah dalam jangka panjang. Melihat Fang Yuan tetap diam, Jiao San berkata, sebenarnya lantai pertama aula besar juga bagus. Tinggal bersama dengan orang lain menyebabkan sewa juga berkurang. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, aku ingin tinggal sendiri, saya tidak suka tinggal dengan orang lain. Gu Yue Kong Jing mendengus, berkata dengan tidak senang, kau tidak menginginkan ini, kau tidak menginginkan itu. Aku tidak mencoba memarahimu, adik kecil Fang Yuan, tetapi kau terlalu pemilih dan berharap terlalu banyak. Dengan standar yang begitu tinggi, itu tidak realistis. Fang Yuan mendengarkan, tertawa dingin dalam hatinya sambil berpikir, bahkan jika mereka memenuhi kriteria, aku tidak akan menerima rumah manapun yang kau rekomendasikan. Tindakannya untuk menenangkan mereka hanya demi kehati-hatian, mencari tahu apakah ada jebakan. Tepat saat Fang Yuan hendak pergi, Ibu Shen muncul. Tuan muda Fang Yuan, akhirnya aku menemukanmu. Akademi tidak bisa lagi ditempati, dan tuan tua dan istrinya telah menyiapkan jamuan makan, secara khusus memintaku untuk mengundangmu pulang. Tinggal di rumah jauh lebih baik, kau tidak perlu pergi menyewa rumah di luar, desaknya. Akhirnya di sini. Fang Yuan tertawa dingin dalam hatinya, Ibu Shen ini benar-benar menemukan waktu yang tepat. Menemukannya di sini sekaligus, seseorang pasti telah memberitahunya. Seperti yang sudah diduganya, dalangnya adalah paman dan bibinya. Dan Jiao San adalah rantai yang diciptakan paman dan bibinya untuk mengikatnya. Keheningan Fang Yuan tampak seperti keraguan. Fang Yuan, mengapa kamu tidak tinggal di rumah paman dan bibimu, mengapa membuat hidupmu sulit? Menyewa rumah akan menghabiskan banyak batu purba. Gu Yue Jiao San berbicara dengan nada khawatir, pada saat yang tepat saat dia melihat Fang Yuan, matanya bersinar dengan tidak menyenangkan. Bab 90, hanya embun beku angin kecil. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Di aula, lampu bersinar terang. Di meja makan bundar, anggur sudah dingin, dan hidangan sudah dingin. Lilin merah terang berkedip-kedip dan menari, memproyeksikan bayangan bibi dan paman ke dinding. Bayangan kedua sosok itu bergabung menjadi satu, dan bergoyang muram dengan cahaya lilin. Di depan mereka, Ibu Shen sedang berlutut.
Paman memecah kesunyian, tidak kusangka Fang Yuan ini benar-benar bertekad untuk melawanku. Aku ingin menenangkannya dengan kata-kata manis dan menahannya di rumah terlebih dahulu sebelum mencari alasan untuk mengusirnya dari rumah. Tidak kusangka dia akan tertipu. Dia telah mengambil keputusan, menolak undanganku tanpa satu pun cara untuk bernegosiasi. Bahkan tidak melangkah masuk ke rumahku. Bibi menggertakkan giginya, ekspresinya sedikit gugup, bajingan ini sudah berusia 16 tahun, jadi jika dia menginginkan kekayaan keluarga sekarang, kita tidak bisa menolaknya. Bertahun-tahun yang lalu kita memperoleh kekayaan keluarga itu dan itu tercatat dengan jelas di aula urusan dalam. Sekarang kita tidak bisa menolaknya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pergi dulu. Paman melambaikan tangan pada Ibu Sen untuk mundur, tertawa dingin, jangan cemas. Sepanjang tahun, aku sudah merencanakan ini. Pertama, untuk mendapatkan kembali asetnya, dia harus memiliki kultivasi tingkat menengah peringkat 1. Dia sudah mencapai ini dan bahkan berada di tahap puncak, dan mendapat nomor 1 dalam ujian, itu sangat mengesankan. Hehe, petik 2. Tapi, untuk berhasil mendapatkan kekayaan keluarganya, itu tidak semudah itu. Kultivasi tingkat menengah peringkat 1 hanyalah prasyarat. Untuk membagi aset, Fang Yuan harus mengajukannya, dan aula urusan dalam harus menyetujuinya dan mengirimnya misi untuk menguji apakah dia memiliki kualifikasi. Ini untuk mencegah klan membagi aset keluarga secara tidak masuk akal, menyebabkan pertikaian internal dan melemahkan klan. Bibi tercerahkan, ini artinya, dia harus menyelesaikan misi sebelum dia bisa mendapatkan warisan orang tuanya. Benar sekali. Paman tertawa sinis, tapi misi aula urusan internal dikirim ke kelompok. Misi aset keluarga akan sama. Jika Fang Yuan ingin menyelesaikannya, dia harus bergantung pada kelompok, dia tidak bisa melakukannya sendiri. Keluarga melakukan ini untuk memastikan bahwa kelompok-kelompok kecil tetap bersatu dan meningkatkan kekompakan mereka. Bibi tertawa keras, suamiku, kamu terlalu pintar. Meminta Jiao San merekrut Fang Yuan, dengan cara ini, jika Fang Yuan ingin menyelesaikan misi, dia akan membutuhkan kekuatan mereka. Tapi Jiao San ada di pihak kita, jadi Fang Yuan tidak akan pernah bisa menyelesaikan misi ini. Mata paman berbinar puas, meskipun dia tidak bisa masuk ke dalam kelompok, aku punya cara lain untuk menghadapinya. Belum lagi menyelesaikan misi, bahkan jika dia ingin mengajukan pembagian harta dan menerima misi, itu mungkin tidak mungkin. Malam tiba dan salju berhenti. Fang Yuan berjalan di jalanan. Rumah-rumah bambu di sepanjang jalan semuanya tertutup oleh lapisan salju putih. Salju yang diinjaknya mengeluarkan suara ringan. Udara dingin memasuki sistem pernapasannya, menyebabkan otak Fang Yuan menjadi sangat terjaga. Setelah menolak Ibu Sen, Fang Yuan mengabaikan Jiao San dan nasihat kelompok dan mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, pergi sendiri. Jadi begitulah, dia berjalan dan berpikir, Paman dan Bibi mencoba menjebak dan menundaku. Menyebabkan aku kehilangan kesempatan untuk mengambil kembali warisanku. Setelah tahun baru, aku akan berusia 16 tahun dan memenuhi syarat untuk membagi aset. Orang tuaku sudah meninggal, dan saudaraku memiliki orang tua baru. Jika aku berhasil, seluruh warisan akan menjadi milikku. Namun, untuk mengambil kembali warisan, ada 2 langkah penting, yang masing-masing sangat penting. Yang pertama adalah mengajukan misi di aula urusan internal tanpa misi lain yang sedang dikerjakan. Yang kedua adalah menyelesaikan misi untuk mendapatkan hak mewarisi aset. Jiao San bersekongkol dengan Paman dan Bibi. Selain langkah kedua, dia sudah mencoba menjebakku di langkah pertama. Aturan klan menyatakan bahwa Master Gu hanya dapat menjalankan 1 misi dalam 1 waktu. Hal ini untuk mencegah Master Gu memonopoli dan menyebabkan persaingan negatif dalam klan. Jiao San menerima misi secara berurutan. Setelah menyelesaikan misi tanah yang membusuk akibat permafrost, dia segera menerima misi baru untuk menangkap rusa liar. Semua misi klan diberikan kepada kelompok, artinya, menurut aturan klan, Fang Yuan harus menyelesaikan misi menangkap rusa sebelum mengajukan misi pembagian asetnya. Tetapi pada saat itu, saya yakin Jiao San akan menerima misi baru lainnya. Sebagai pemimpin, ketika menerima misi, dia akan selalu selangkah lebih maju dari saya, menyebabkan saya tidak dapat menerima misi saya, dengan demikian selalu menghentikan saya. Memikirkan hal ini, mata Fang Yuan bersinar dengan tidak menyenangkan. Plot dan rencana ini menjengkelkan, seperti tali tak terlihat yang menghalangi kemajuan Fang Yuan.
Tetapi Fang Yuan tidak menyesal memasuki kelompok ini. Di arena, dia terpojok. Undangan Jiao San menjadi cara baginya untuk terbebas dari kesulitan. Jika dia tidak masuk ke tim, paman dan bibinya akan memiliki cara lain untuk menghadapinya. Ini tidak dapat dicegah dan akan sulit untuk dipertahankan. Tetapi sekarang setelah dia berada di kelompok itu, dia dapat dengan jelas melihat rencana mereka dan dengan mudah melakukan serangan balik. Untuk menyelesaikan masalah ini, aku punya caraku sendiri. Cara termudah adalah dengan menyingkirkan Jiao San, atau membunuh paman dan bibi, maka tidak akan ada yang bersaing denganku untuk mendapatkan aset keluarga. Namun, cara ini terlalu berisiko, mereka semua adalah Gu Master peringkat 2 dan kultivasiku masih terlalu rendah. Bahkan jika aku membunuh mereka, aku tidak akan bisa lolos dari akibatnya yang merepotkan. Kecuali jika ada peluang bagus untukku memanfaatkannya, tetapi peluang ini biasanya hanya karena keberuntungan. Fang Yuan bisa membunuh pelayan Gao Wan dan bisa membunuh lelaki tua Wang, tetapi itu karena mereka adalah manusia biasa dan pelayan, dengan nyawa semurah rumput. Membunuh mereka sama saja dengan membunuh anjing atau mencabut rumput liar, itu tidak penting. Namun, membunuh Gu Master sangat merepotkan. Semua Gu Master adalah anggota klan Gu Yue, tidak peduli siapa yang mati, balai hukuman akan menyelidikinya. Fang Yuan mengevaluasi kekuatannya sendiri dan tahu bahwa terlalu banyak risiko dalam membunuh mereka sekarang, dia bahkan mungkin terbunuh. Bahkan jika dia membunuh mereka, penyelidikan balai hukuman bahkan lebih merepotkan. Tindakannya di masa depan akan dimata-matai dan mereka bahkan mungkin mengetahui warisan biksu anggur bunga. Menarik masalah yang jauh lebih besar saat menghilangkan masalah kecil, itu bukanlah yang dilakukan orang bijak. Oh, aku di sini, Fang Yuan berbicara ringan, berhenti di sebuah bangunan bambu yang sudah usang. Bangunan bambu ini robek dan usang, seperti orang tua yang akan mati, terengah-engah untuk napas terakhirnya di musim dingin yang dingin. Melihat bangunan bambu ini, wajah Fang Yuan menunjukkan sedikit kenangan. Ini adalah kamar yang disewanya di kehidupan sebelumnya. Di kehidupan sebelumnya, setelah diusir oleh paman dan bibinya, dia hanya memiliki kurang dari 15 batu purba yang tersisa dan harus tidur di jalanan selama beberapa hari sebelum menemukan tempat ini. Tempat ini terlalu usang dan memiliki sewa yang jauh lebih rendah daripada tempat lain. Selain itu, sementara tempat lain menghitung sewa dalam hitungan bulan, tempat ini menghitungnya dalam hitungan hari. Aku tidak tahu tentang tempat lain, apakah mereka memiliki perangkap paman dan bibi atau tidak. Tetapi ingatanku di kehidupan sebelumnya memberitahuku bahwa setidaknya tempat ini aman. Fang Yuan membunyikan bel pintu. Setelah setengah jam, ia menetapkan syarat-syarat sewa dan dibawa ke lantai 2 oleh pemiliknya. Lantainya sudah tua, mengeluarkan suara-suara berbahaya dan mengkhawatirkan saat diinjak. Kamar itu hanya memiliki satu tempat tidur, dan sebuah selimut. Selimut itu memiliki banyak tambalan tetapi masih penuh dengan beberapa lubang, dan kapas katun kuning bocor keluar dari dalam. Kepala tempat tidur memiliki lampu minyak. Pemilik rumah pergi setelah menyalakan lampu. Fang Yuan tidak tidur, tetapi duduk di tempat tidur dan mulai berkultivasi. Saat lautan purbanya mengamuk di celah itu, setiap tetes esensi purba berwarna hitam kehijauan. Keempat dinding celah itu berwarna kristal putih, dalam keadaan tembus cahaya. Tahap puncak peringkat 1. Tiba-tiba, lautan purba perunggu hijau mulai mengalir deras, seperti binatang buas yang mengamuk dan bunuh diri menuju keempat dinding lubang. Bam bam bam, ombak besar menghantam dinding lubang, menyebabkan riak-riak kecil pecah menjadi tetesan kecil sebelum menghilang. Setelah beberapa saat, lautan esensi purba 44% dengan cepat habis, dengan sejumlah besar esensi purba habis. Di dinding lubang yang kokoh, ada garis-garis retakan. Namun, retakan saja tidak cukup. Fang Yuan ingin menerobos tahap puncak peringkat 1 dan mencapai peringkat 2, jadi dia harus menghancurkan dinding lubang ini sepenuhnya, berevolusi melalui kehancurannya. Esensi purba hijau hitam terus menyerang dinding kristal, dan retakannya bertambah, membentuk potongan raksasa. Di beberapa tempat, retakannya bahkan lebih dalam, membentuk garis-garis yang sangat jelas. Saat dia menggunakan esensi purba, dia tidak terus menggunakan esensi purba untuk menyerang, dan dinding kristal mulai pulih, menyebabkan retakan menghilang. Fang Yuan tidak terkejut, mengumpulkan semangatnya dan membuka matanya. Lampu minyak sudah padam, lagi pula, tidak banyak minyak. Ruangan itu gelap, hanya jendela yang memberikan sedikit cahaya melalui celah.
Ruangan itu tidak memiliki perapian dan tidak hangat. Fang Yuan telah duduk di tempat tidur untuk waktu yang lama tanpa bergerak, dan merasakan hawa dingin semakin kuat. Iris matanya yang gelap menyatu dengan kegelapan. Untuk menembus kunci Jiao San, ada metode yang lebih mudah dan aman. Yaitu naik ke peringkat 2. Master Gu peringkat 1 tidak memiliki hak untuk menyerah pada misi, tetapi Master Gu peringkat 2 dapat melakukannya setahun sekali. Jika saya naik ke peringkat 2, saya dapat menyerah pada misi saya dan mengajukan pembagian aset. Tetapi untuk menembus ke peringkat 2, itu bukanlah tugas yang mudah. Memikirkan hal ini, Fang Yuan mendesah. Turun dari tempat tidurnya, dia berjalan-jalan di kamar kecil itu. Dari tahap awal ke tahap menengah ke tahap atas, ini semua adalah alam kecil. Dari tahap puncak peringkat 1 ke tahap awal peringkat 2, itu adalah menerobos alam yang besar. Di antara kedua kasus ini ada kesulitan yang sangat berbeda. Sederhananya, untuk menghancurkan dinding kristal, dibutuhkan kekuatan yang dahsyat, membentuk dampak yang kuat dalam waktu singkat untuk menghancurkan dinding. Namun, Fang Yuan hanya memiliki bakat tingkat C, dan Laut Purba hanya berada di 44%. Jika dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang dinding, esensi purbanya akan segera habis. Sama seperti sebelumnya, setelah esensi purbanya habis, dia tidak akan lagi memiliki kekuatan untuk melanjutkan. Dan dinding itu memiliki kemampuan pemulihan, jadi tidak lama kemudian, dinding itu akan pulih. Apapun yang dilakukan Fang Yuan sebelumnya akan sia-sia. Untuk menembus dinding dan mencapai peringkat 2 tanpa situasi khusus, seseorang membutuhkan 55% esensi purba hijau hitam. Namun, bakatku terbatas, hanya memiliki 44%, sehingga orang mengatakan bahwa bakat adalah kunci dalam kultivasi seorang Master Gu. Memikirkan hal ini, Fang Yuan memperlambat langkahnya. Tanpa sadar, dia telah bergerak ke jendela, sehingga dia membuka jendela dengan santai. Setiap hembusan angin mengguncang jendela kisi-kisi bambu, dan ketika dibuka, gunung yang tertutup salju menyambut mata seseorang. 1. Di bawah sinar bulan, salju seperti batu giok putih, menyebar dan membiarkan dunia menyerupai istana kristal di depan mata seseorang, tidak ternoda oleh debu. Cahaya salju menyinari wajah muda Fang Yuan. Ekspresinya damai dan tenang, alisnya halus, sepasang bola matanya tampak seperti mata air kuno di bawah bulan. Saat angin dingin bertiup ke wajahnya, pemuda itu tertawa, itu hanya sedikit embun beku angin. 2.